langsung di acara. Jadi pas materi di hari pertama tuh dia langsung kerasukan dan dia itu teriak-teriak gitu bang. Tapi kalau dianya nggak welcome, nggak terima, malah jadi yang cerita ini bisa diserang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel tercinta kita, di channel RUU Ensing, di program spesial tiap malam Jumat, Horni, Horor nih. Di kesempatan kali ini di studio RUU Ensing sudah datang seorang narasumber di mana beliau sudah men-DM Instagram kita nih di RUU Ensing. Terus kita cocokin waktu, sekarang bisa hadir. Kita perkenalkan dulu nih narasumber kita nih. Namanya siapa Bang? Latif bang. Bang Latif. Bang Latif ini sering banget nih nonton di channel kita. Terus dia nge-DM, tertarik ingin berbagi kisahnya di channel RUU Ensing ini di program Horni. Kalau boleh kasih kisi-kisi nih ke Sobat Runsing yang mau diceritain ini apa nih Bang Latif nih? Ini saya sih pengen berbagi kisah di salah satu tempat. Waktu itu kita ngadain satu kegiatan dari kampus, dan kalau menurut pengalaman pribadi saya sih itu tempat yang cukup angker gitu bang. Oke teman-teman sekalian, tahan dulu Bang Latif untuk ceritanya. Buat Sobat Runsing sekalian, kita mau ucapin banyak terima kasih nih yang sudah selalu nonton setiap uploadan video kita, yang sudah men-share ke teman-temannya yang lain, yang sudah men-subscribe. Kita ucapin banyak terima kasih. Dan bagi sobat-sobat yang lain yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe dan jangan lupa dinyalain loncengnya nih. Oke, nggak usah berlama-lama. Mari kita dengar ceritanya langsung dari Bang Latif. Silakan Bang Latif. Mungkin nih saya cerita dari awalnya dulu kali bang, waktu itu bang ya. Jadi kalau saya memang kalau di kampus sendiri itu angkatan 2009 gitu kan. Nah kebetulan di setiap tahun di angkatan baru tuh di kegiatan kayak semacam kegiatan leadership gitu untuk anak-anak barunya. Nah dari zamannya saya itu kan, kalau saya waktu itu di leadership bukan di tempat yang ini kebetulan, di tempat yang lain. Nah pada berjalannya waktu saya jadi senior di angkatan 2010, saya juga ngelakuin hal yang sama dengan yang senior saya lakuin. Nah cuma pada tahun 2011 ini saya nggak tahu kenapa tuh teman-teman pas kita lagi nyari tempat untuk kegiatan leadership ini nih, kita nemu satu tempat yang kalau menurut kita tuh safety dalam artian karena ini kan kegiatan kampus, kita nggak pengen tuh banyak orang yang tahu gitu kegiatannya. Nah kita akhirnya setelah searching gitu kan, terus kita visit gitu kan ke tempat itu sebulan sebelum kegiatan waktu itu. Survei ke tempat itu. Survei ke tempat di tahun 2011 waktu itu kan. Nah kemudian waktu itu yang visit ke tempat itu tuh kebetulan ada sekitar 3 orang waktu itu. Jadi saya dengan 2 teman saya, dengan salah satunya si almarhum. Nah si almarhum ini kalau boleh kita bilang nih istilahnya itu indigo lah. Punya kelebihan lah ya. Punya kelebihan yang bisa ngelihat kayak gitu. Gitu. Nah memang pas kita sampai di tempat, dia tuh kayak udah semacam ngekodein lah istilahnya gitu. Ngekodein katanya ini kayaknya tempat kalau lu mau pakai malam seru nih, dia bilang gitu kan. Cuman harus hati-hati, dia bilang gitu. Nah kebetulan pas kita sampai itu kebetulan kan siang, gitu kan, siang hari. Siang kita ngobrol sama, akhirnya pas nggak berapa lama mungkin sejam setelah sampai
orang yang jaga tuh baru sampai, bapak-bapaknya tuh. Oh, jadi nunggu dulu nih. Nunggu si dulu. penjaga villa itu. Sambil nunggu tuh kita kayak ngelihat sekitaran. Jadi kebetulan itu posisi si villanya ini salah satu villa di daerah Sawangan tapi agak ke ujung gitu. Dalam berarti masih ya. Jadi posisi si villanya ini nih sekelilingnya tuh masih ada lapangan di sebelah depan, tapi di kanan kiri belakangnya tuh masih hutan sama kali. Hutan, lebat. Lebat banget. Pohon-pohon tinggi. Pohon-pohon tinggi, pohon-pohon gede masih banyak banget di situ. Karena di sekitaran hampir 50 di belakang villanya itu ada aliran kali. 50 meter. 50 meter ke belakang. Benar-benar masih suasana pedesaan lah ya. Itu benar-benar yang villanya itu sendirian dia di situ, gitu. Dan jalan masuk ke dalam villanya itu benar-benar kayak yang masih di pedesaan tuh, jalannya tuh masih tanah banget gitu bang, masih tanah merah gitu, tanah merah. Nah pas kita sampai pun kita kan kayak ngeliat sekitar dulu gitu kan, keliling sekitar. Kita ngeliat kira-kira nanti ada binatang-binatang yang mengganggu peserta dan panitia nggak nih kira-kira gitu kan. Kita masih hutan tadi itu ya. Kita ngamanin dulu lah, kita ngeliatin. Terus setelah itu selesai kita nongkrong di depan villanya sambil nunggu si bapak gitu kan. Gak lama si bapak sampai, kita ngobrol-ngobrol banyak tuh sama si bapak. Pesennya si bapak sih memang, Dek kalau mau pakai di sini ya monggo katanya, silahkan aja, tapi harus hati-hati, sikapnya dijaga, tutur katanya dijaga, jangan berbuat yang macam-macam, dia bilang gitu. Nah terus kita bilang, iya pak, ini kita juga untuk kegiatan leadership nggak ada yang macam-macam kok, nggak yang kayak gimana-gimana gitu kan. Jadi emang yang benar-benar pure untuk ngebangun leadership mahasiswa baru waktu itu gitu kan. Nah oke. Akhirnya dia nanya, kira-kira mau dipakai berapa lama deh? Ya kita bilang sih di situ kita pakai 3 hari 2 malam gitu kan, untuk acara 3 hari 2 malam di situ. Cuma nanti kita mau ada api unggunan lah pak, kita bilang gitu kan. Mau ada api unggunan dengan peserta sekitaran hampir 50 atau 40 sampai 50 waktu itu gitu. Untuk angkatan 2011 dan juga 2010 yang waktu itu belum pernah ikut acara leadership itu di tahunnya gitu kan. Nah, di situ emang setelah sebulan sebelum itu kita lanjutin lagi. Emang teman saya yang indigo ini tuh mastiin lagi gitu. Pak, pokoknya kalau emang mau pakai di sini kita harus pastiin nih anak-anak jangan sampai kenapa-kenapa gitu kan. Karena emang posisinya kan dia walaupun dia bisa ngelihat gitu kan, tapi dia tuh nggak kayak yang bisa nyembuhin orang gitu kan. Karena kan ada orang yang bisa kalau lagi kerusakan disembuhin atau ketempelan dia tuh nggak, dia cuma kayak yang ngelihat aja gitu. Nah akhirnya seminggu sebelum kita koordinasi juga dengan teman-teman di angkatan di 2009 dan juga senior kita di angkatan 2008 yang kebetulan dia salah satu alumni pesantren dan dia paham lah mengenai pagar memagar dan juga ngelindungin teman-teman dari hal-hal yang kayak gitu. Sampai di hari H-3 kita briefing semua peserta dan juga panitia, kita bilang ini tempatnya beda dengan tempat yang sebelum-sebelumnya dan ini kita baru pertama kali di villa ini gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang nggak diinginkan terjadi antara teman-teman peserta dan juga panitia gitu kan. Kita bilang selama di sana mohon dipersiapkan peralatan yang kita minta, dijaga tutur katanya, bersikapnya jangan yang macam-macam. Pokoknya yang disampaikan ke bapak tuh kita sampaikan semua ke peserta dan panitia, teman-teman panitia. Pas perjalanan itu kan memang kan kita ke sana itu kan malam tuh, pas hari hanya kita malam sampai sore kita jalan dari universitas gitu ya, fakultas sampai ke sana tuh malam. Jam berapa tuh kira-kira nyampe? Kira-kira itu setelah Isya kalau nggak salah, setelah Isya. Sekitar jam 8-an lah ya. Ya. Nah terus kita minta semua peserta taruh semua dulu barangnya di depan villa. Semua barangnya taruh di depan villa, kemudian kita bukain kunci, kita bagi-bagi kamar gitu kan. Yang di bawah untuk ruang perempuan, peserta perempuan, yang di atas untuk peserta laki-laki dan juga panitia. Gitu. Nah, memang kebetulan itu villanya 2 lantai, Bang.
2 lantai dengan posisi dapur ada di bawah. Di Berarti depan gede juga tuh villa ya, cuman 2 lantai aja ya. itu mungkin kalau dikira-kira ukuran villanya sendiri itu mungkin luasnya ya, luas bangunan tuh bisa sampai 80 meter mungkin ya, karena dua tingkat, itu juga lebarnya lebar juga sih gitu. Yang di bawah itu ruangan perempuan, yang di atas ruangan laki-laki. Terus yang panitia sebagian ada yang di ruangan, ada yang di pelataran depan, tapi di lantai 2. Setelah semuanya udah settle, ada yang ganti baju segala macam, kita briefing lagi nih panitia dengan seluruh peserta. Dengan didahului sebelum briefing itu kita sholat isya bareng, karena sampai sana kan badai isya. Kita sholat isya bareng, kita briefing ulang, kita baca doa, semoga dari awal sampai berjalannya sampai selesainya itu acara kita nggak ada yang macam-macam gitu kan. Setelah selesai doa itu memang semakin malam tuh kan, karena mungkin juga suasana di sana tuh kayak yang masih hutan dengan kali yang di belakang itu nggak terlalu jauh gitu kan. Itu hawanya kayak malam tuh dingin banget, padahal tuh ya kalau bisa dibilang sih kita kan sebenarnya lagi dalam satu ruangan nggak pakai AC gitu, tapi itu dingin banget suasana di sana tuh gitu. Nah terus ketika materi berjalan itu nggak tahu kenapa salah satu peserta ini angkatan 2010 tiba-tiba dia kerasukan. Oh, langsung di acara itu langsung di acara. Jadi pas materi di hari pertama tuh dia langsung kerasukan, dan dia itu teriak-teriak gitu bang. Tiba-tiba dia teriak-teriak, nggak tahu dia ngomong apa, yang jelas dia teriak-teriak, terus dia bilang keluar, pergi lu gitu. Cewek apa cowok tuh? Pesertanya kebetulan cewek. Angkatan 2010 itu cewek. Nah sampai akhirnya waktu itu kebetulan yang jadi imam juga kan alumni pesantren. Nah alumni pesantren dia awalnya tuh nggak mau megang-megang yang kayak gituan bang gitu. Jadi ketika dia kerasukan ya udah didiamin dulu sama dia gitu kan, karena dia pikir mungkin cuma sebentar aja gitu kan. Ternyata dia kerasukan ini lama gitu loh, hampir berjam-jam gitu kan. Tapi dengan dia masih di situ atau dipindahin? Awalnya hanya digeser ke belakang. Awalnya hanya digeser ke belakang biar materi tetap berjalan, itu tetap dihandle sama teman-teman panitia yang lain gitu kan. Ternyata makin lama acara semakin nggak kondusif nih bang. Dia makin jadi teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Akhirnya kita minta si imam yang jadi imam itu, kita minta tolong dong ini diapain kek supaya jadi nggak kerasukan lagi gitu kan. Nah akhirnya dia sempat baca doa apa gitu kan, ditiupin tuh ke mukanya dia, terus diusap mukanya, normal lagi. Oh sembuh tuh bang, sembuh untuk beberapa saat. Tapi berapa lama tuh kira-kira sembuhnya? Itu mungkin jedanya nggak terlalu lama ya, dari dia kerasukan itu hitungan menit, hitungan jam. Oh hitungan jam. Jadi setelah sembuh 2 jam kemudian dia begitu lagi. Hampir setiap saat seperti itu gitu kan. Nah kita bingung kan. Nah cuman kan saya juga kepo gitu, kenapa sih peserta ini kerasukan terus gitu kan. Jadi pengen tahu lah kenapa dia doang ya. Iya, yang lain enggak. Cuman yang lain kan belum ngomong gitu kan. Yang saya tahu nih baru yang kelihatan doang nih bang gitu kan. Nah saya pas materi selesai, semua panitia dan peserta diminta untuk istirahat dulu karena memang kondisinya udah nggak kondusif. Itu jam berapa kejadian tuh? Itu dia kerasukan itu mulai dari jam 10 malam. Berarti memang acaranya udah malam juga mulainya ya? Mulainya acaranya udah malam, karena kita kan sampai sana udah jam 8, beres-beres setengah jam kita langsung sholat gitu kan. Langsung setelah itu jam 9 langsung kita mulai acara gitu. Sampai jam berapa tuh akhirnya malam itu? Kalau untuk materinya sendiri itu kita baru selesai di acara jam 11. Jam 1, mohon maaf. Jam 1 malam. Oh, malam juga ya. Jam 1 malam. Nah, jadi kita karena ngelihat kondisinya si peserta dan teman-teman juga kayaknya jadi nimbulin psikis yang negatif ya. Ya udahlah, kita akhirnya dari panitia sepakat untuk mundurin acara dulu deh
kita biarin teman-teman peserta ini biarin istirahat dulu lah gitu, biar mereka tenang juga gitu kan. Akhirnya kita minta mereka istirahat, teman-teman panitia kita minta istirahat, tapi sebenarnya kita rapat untuk untuk teman-teman peserta. Kita reschedule acara semua tuh akhirnya tuh dari hari untuk hari pertama mundur berarti ya. Akhirnya molor schedule kan. Mundur semua. Nah, selesai meeting dengan teman-teman panitia, saya ngobrol lah. Itu memang kalau tiap kali acara kita nggak pernah tidur bang, panitia bang. 3 hari 2 malam itu kita nggak pernah tidur. Jadi ngobrol-ngobrol dengan teman saya memang biasanya kan ngobrol kan bertiga tuh bang. Saya terus teman saya. Cuman kalau yang teman saya satu lagi ini nggak ngerti yang gitu-gituan gitu. Sama teman saya satu lagi yang almarhum ini yang Indigo itu. Kita ngobrol bertiga nih. Kita bahas yang kenapa sih sebetulnya si panitia nih si peserta yang tadi ini kesurupan terus gitu kan. Akhirnya dia bilang gini, kalau lu bisa ngelihat apa yang gua lihat, dia bilang gitu, lu pasti nggak mau lu lihat. Dia bilang gitu. Emang apa yang dilihat tuh? Nah, akhirnya emang sebetulnya tuh dia tuh sebetulnya anti bang, anti dalam artian kalau lagi di tempat dia ngomong tuh dia paling anti. Karena kalau menurut dia itu kalau lu lagi di tempat jangan sekali-sekali ngomongin gituan. Yang pertama, kalau emang si itunya welcome, si makhluk yang tadi makhluknya itu welcome, kita omongin dia nggak apa-apa. Tapi kalau dianya nggak welcome, nggak terima, malah jadi yang cerita ini bisa diserang. Oh iya. Atau mengganggu teman-teman yang lain. Gitu kan. Akhirnya kita ngobrol di luar villa, di depan villa sambil ngerokok tuh bertiga. Ya udah Pak, saya bilang cerita aja, emang ada apaan sih? Gue juga kepo kali yang lu lihat, saya bilang gitu. Akhirnya dia cerita kalau ternyata si peserta yang kerasukan ini tuh ada penjaganya. Oh, gitu. Dia punya penjaganya sendiri nih. Yang si perempuan yang kesurupan itu. Jadi dia ternyata tuh bawa dah ceritanya, dibawa juga. Bawa juga. Cuman pas kita kulik ternyata sebetulnya ini bukan bawaannya dia. Dalam artian tuh ini tuh punya orang tuanya atau kakeknya atau leluhurnya gitu. Iya, memang buat jagain dia. Gitu. Cuma kalau kata bentrok, kalau kata almarhum teman itu, yang pertama yang dijagain ini belum bisa megang. Oh, belum bisa ngendaliin yang dia bawa. Itu satu. Yang kedua, bentrok itu tadi. Jadi antara si penunggu villanya itu yang di situ sama yang di situ asli. Dia itu nggak terima. Sebenarnya nggak terima sama kedatangan orang, apalagi sama bangsanya dia sendiri, tapi bukan yang situ. Dari luar lah. Dari luar gitu. Akhirnya kita tanya lagi kan, serius yang lu lihat itu doang? Gue sih pengen kasih tahu lu semua, dia bilang gitu. Gue pengen kasih tahu lu semua, tapi gue nggak mau ngomong sekarang, dia bilang. Gue ngomong ntar aja kalau udah pulang, dia bilang gitu. Oke, kalau gitu. Nah, setelah hari pertama dimulai lagi, kita mulai jam 4 udah kita mulai bangunin lagi panitia, dan sebelum juga subuh tuh berarti. Sebelum subuh kita bangunin panitia yang tidur sama teman-teman peserta. Kita bangunin semua, kita minta untuk terserah mau mandi atau hanya cuci muka, karena memang agendanya setelah itu mau sholat subuh dulu, sholat subuh bareng kan. Sholat subuh bareng, kita ngaji bareng di situ kan, dipimpin sama imam yang kita tunjuk. Sampai nunggu sekitar jam 7 untuk sarapan. Dan sarapan itu kebetulan juga dibikinnya bareng tuh bang, antara panitia sama peserta. Jadi kita ngebaur, kita minta peserta masak ini, minta masak itu, tapi teman-teman panitia juga ikutan masak juga. Gitu. Nah, pas di hari pertama di hari kedua itu pagi-pagi, memang di pagi-pagi itu tuh ya nggak ada apa-apa gitu, karena normal aja lancar. Nah, pas udah mulai siang
Dan itu udah mulai biasa juga sih, sebetulnya masih biasa. Pas mulai sore agak ke malam tuh udah mulai lagi siklusnya kayak gitu tuh Bang. Dari mulai sore pas setelah maghriban si peserta satu ini kerasukan lagi. Dia lagi tuh ya? Dia lagi yang kerasukan, dan dia tuh teriak-teriak lagi, ngamuk-ngamuk lagi, sampai kayak yang orang nggak ngerti sih. Dia tuh tangannya kayak ngeras gitu, terus kayak mau nyakar-nyakar, tapi nyakarnya tuh ke sini nih, sekitar ke lantainya dia. Ke lantainya dia. Dan itu udah mulai agak parah. Akhirnya kita pindahin ke tempat yang lain, di tempat acara itu. Jadi ada space lain gitu kan. Kita pindahin, dan di situ dia ngamuk-ngamuk parah. Dipegangin dia ngamuk, dibacain kayak di hari pertama sembuh, langsung begitu lagi. Cuma sebentar banget. Banget. Pokoknya pas habis dibacain, diusapin, dia tidur. Tapi langsung begitu lagi pas bangun. Begitu terus sampai akhirnya si imam bilang, "Tif," dia bilang gitu kan, "ini aneh kasih bacaan," dia bilang gitu. "Tapi ntar aneh tempelin di tangan ente," dia bilang gitu. Akhirnya dia baca bacaan, terus dia tempelin di telunjuk saya Bang. Terus dia bilang, "Ini telunjuk ente pakai kalau dia kerasukan lagi," dia bilang gitu. "Ntar ente pakai di jidatnya, tulisin lafaz Allah," dia bilang gitu kan. "Oh iya, tapi ntar aja," dia bilang gitu. "Kalau dia kerasukannya udah parah lagi, kalau masih geram-geram biasa, udah diemin aja dulu," dia bilang gitu. "Kalau udah ngamuk-ngamuk kayak tadi, baru ente pakein lagi," dia bilang gitu. Akhirnya udah kita tinggal dengan ditemenin panitia dan juga pemateri. Di situ kebetulan pemateri itu baru datang untuk next materi Bang. Sedangkan materi yang ini belum selesai gitu kan. Kita lanjutin materi yang ini, terus itu kita tinggalin. Berselang 15 menit dia mulai lagi gitu. Teman-teman panitia yang jagain tuh dia bilang, "Bang, itu udah mulai lagi tuh kerasukan," dia bilang gitu kan. Duh, kenapa lagi nih kan, nggak tahu lagi kan. Akhirnya sebelum kita temuin pemateri yang datang ini, kita ke situ dulu ngeliatin, karena saya masih ingat pesan temen itu kan. Ya udahlah, saya diemin dulu aja gitu kan Bang. Masih belum terlalu parah, baru geram-geram biasa gitu kan. Nah, saya ngobrol dulu nih ke pemateri selanjutnya kan, temenin dia untuk berbincang ringan gitu kan, sambil nunggu dia waktunya. Malah makin parah, sampai akhirnya dosen saya bilang, "Itu kenapa?" dia bilang gitu kan. "Gak ngerti Pak," saya bilang gitu kan, "kayaknya kerasukan deh." Waduh, dia hanya bilang gitu. Terus diapain? Karena dosen saya juga kan gak ngerti yang gitu-gitu kan Bang. "Ya udah Pak, saya izin dulu ya Pak, mau ngeliatin peserta yang kerasukan," saya bilang gitu. "Ya udah, coba kamu liatin dulu." Akhirnya karena dia udah ngamuk-ngamuk parah gitu kan, dia udah berontak sana berontak sini, itu teman-teman yang megangin hampir 5 orang Bang waktu itu. Udah 5 orang yang lihat. Masih nggak kepegang tuh ya? Masih nggak kepegang gitu kan. Akhirnya saya pakaiin telunjuk yang tadi teman ituin. Saya tulis lafaz Allah di kepalanya dia, dan dia benar-benar langsung tidur. Benar-benar orang langsung, nggak tahu dia tidur atau pingsan sih sebetulnya. Pokoknya ketika saya tulis di jidat dia itu lafaz Allah, dia kayak langsung lemas, terus diam kayak tidur gitu sih, nggak tahu pingsan deh. Dan itu lumayan dalam artian jedanya lumayan lama gitu, lumayan lama. Sampai akhirnya kita putusin, ya udah untuk peserta yang ini kita tinggalin aja di kamar, ditemenin sama panitia yang perempuan gitu kan. Nah, terus saya balik ke pemateri selanjutnya ini, saya bilang, "Udah Pak, itu udah beres." "Itu kenapa?" dia bilang gitu. "Itu udah dimulai dari malam pertama sih Pak," kita bilang gitu kan. "Dia kerasukan," dia bilang gitu. "Iya sih, kayaknya sih kerasukan sih Pak, saya juga kurang paham," saya bilang gitu kan. "Cuman tadi udah itu diapain?" "Tadi saya sih udah konsul sama yang jadi imam Pak," saya bilang gitu. "Ya ada bacaannya sih Pak," saya bilang gitu kan. "Oh gitu ya." Iya. Akhirnya selesai perbincangan itu, pemateri ngisi materi untuk selanjutnya. Setelah si pemateri ngisi materi selanjutnya ini, si imam ini cerita ke saya kan. Cerita nih, "Tif, jujur," dia bilang gitu, "aneh nih," dia bilang gitu. "Aneh sih nggak mau mikirin macam-macam," dia bilang gitu. "Cuman nggak tahu kenapa ini Tif," dia bilang gitu, "dari hari pertama aneh nyampe," dia bilang gitu kan,
kaki aneh berat, dia bilang Itu dari gitu. pas pertama nyampe. Dari malam pertama nyampe. Berarti dari pas dia nyampe jadi imam pertama kali sama Iya. Isa itu. Langsung berat kata dia gitu kan. Ini aneh nggak tahu nih kenapa nih. Aneh sih nggak mau pikiran macam-macam, dia bilang gitu kan. Iya udahlah. Ya udah kita manggilnya Bang karena walaupun satu angkatan ternyata dia 2 tahun lebih tua dia Bang gitu. Ya udah Bang, istirahat dah daripada mikirin macam-macam kan. Emang di tempatnya begini, kita bilang gitu kan. Ya udah aneh istirahat dulu dah, dia bilang gitu kan. Nah, ngobrol lagi nih sama temen yang itu gitu Si kan. Indigo tadi. Almarhum yang Indigo. Kita paksa dah tuh, akhirnya kita paksa buat dia cerita semuanya tuh Bang. Kita udahlah, kita bilang udahlah Pak, ini udah kepalang tanggung nih. Gue nggak mau nih kejadian orang yang kesurupan ini nambah. Dia bilang gitu kan. Biasanya kan ngerembet tuh kalau ada yang kesurupan satu Iya, ini kenal lagi. karena kan itu masalah psikis juga kan Bang. Kita nggak mau lah yang kayak gitu-gitu, atau emang perlu ada yang kita lakuin gitu kan. Akhirnya dia bilang, sebenarnya gue nggak mau ngomong, cuman kalau emang lu pada maksa gue ngomong dah, dia bilang gitu. Akhirnya dia ngomong nih itu sebenarnya dia bilang gitu kan, yang masuk ke panitia itu nggak cuma satu, ke peserta yang kesurupan itu nggak cuma satu, dia bilang gitu kan. Selain bawaannya dia tuh orang situ juga penunggu situnya itu juga masuk, dia bilang gitu. Penunggu Si Villa. Oke. Yang tadi berarti kan memang bentroknya itu kan. Ternyata itu yang masuk ke dalam tubuhnya dia itu nggak cuma si penjaganya doang. Jadi dua-duanya masuk di situ ke amprok. Jadi ke amprok di dalam tubuhnya dia masuk gitu, bentrok di dalam tubuhnya dia. Kayak gitu, berebut Bang. dah, berebut. Masuk Jadi nih, yang mau ini masuk, yang ngalangin. ini ngalangin bener, gitu kan. Selain itu juga sebenarnya banyak, dia bilang gitu. Lu tahu kan tuh Tif, dia bilang gitu. Kalau di bawah dapur ada tangga, dia bilang gitu. Bahri ngomong apa lu sama lu, dia bilang gitu. Jadi yang jadi imam itu namanya Bahri Bang. Bahri ngomong apa ke lu, dia bilang gitu. Kaki dia berat Pak, dari hari pertama. Dia salah nginjak. Oh. Dia nggak lihat diinjak tuh orang ada di situ, si Alus itu. Emang kita kan nggak lihat gitu kan Bang. Jadi emang kita yang namanya panitia kan emang semua letaknya kan di lantai 2 kan. Rinding tuh teman-teman. Aduh. Dia salah nginjak. Maksudnya salah nginjak gimana Pak? Apaan yang diinjak katanya temen abang tuh? Ternyata yang dia injak itu penunggu situ. Yang di rumah. Yang di villa itu. Yang di villa itu dia injak. Sosoknya apa Bang? Jadi kalau kata dia tuh, kan kaki dia berat dua-duanya tuh Bang. Kanan kiri nih. Kanan kiri. Jadi pas kita nih panitia naik ke tangga ke lantai 2, dia itu nginjak si penunggu yang lagi tiduran di tangga. Ya, dia kan kagak lihat. Nah, itu dia. Karena Apaan yang diinjak bagian apanya? kalau yang bagian apanya dia nggak ngomong. bilang. Dia nggak ngomong. Dia cuma bilang dia nginjak penunggu yang lagi di tangga. Makanya kaki dia dipegangin. Dicengkram gini kakinya. Dicengkram begitu Bang. Jadi kalau lu bisa ngelihat, dia bilang gitu. Si Bahri itu kalau lagi jalan ada orang di kakinya. Diseret. Keseret. Jadi kayak dia jalan nih, Di bawah kakinya nyeret sambil jalan. Seret-seret gitu ya. Iya. Waduh. Itu satu. Yang kedua, panitia kebetulan ada Tapi sosoknya apaan Bang katanya? Laki perempuan? Sosoknya laki Bang. Oh laki-laki. Sosoknya laki-laki. Dijelasin nggak sama temennya? Secara gambarannya seperti apa? Jadi kalau detailnya tuh dia benar-benar nggak mau ngomong Bang. Nggak mau bilang. Dia baru ngomongin itu doang. Dia baru ngomongin kalau Tapi nanti mungkin setelah itu baru diceritakan. Nanti dia ceritain itu. Lanjutin dulu. Setelah Sabar, acara. sobat Rusing sekalian. Penasaran kan? Terus? Nah, kebetulan di tim panitia itu ada anak dosen juga Bang. Jadi anak dosen kuliah di fakultas itu kita minta buat jadi panitia juga lah gitu kan. Nah, Cewek cowok nih Bang? cewek Bang. Cewek lagi Kebetulan ya. cewek nih. Nah, ternyata ini jam istirahat. Dari dia pertama datang, dia masuk ke dalam kamar, naruh pakaian gitu kan. Keluar kamar sampai istirahat lagi, sampai malam, sampai pagi lagi itu dia tuh diikutin sama 2 anak kecil. Diikutin bener-bener Sejak nyampe di villa itu? Dari di villa. Itu benar-benar diikutin, dia bilang gitu, sama 2 anak kecil. Nah, kebetulan kan si Indigo ini kan almarhum ini bisa ngobrol juga. Bisa berinteraksi berarti ya? Bisa interaksi juga.
Cuman dia bilang Bahasa ngomong apa bahasa batin? bahasa batin. Oh. Dia tuh kalau ada yang kayak gitu-gitu dia diem. Tapi kalau udah jauh dia baru ngomong. Tadi cerita ini gue bisa ngobrol gini-gini gitu. Nah, pas lagi di villa, dia kan kebetulan nih di dalam villa tuh ada satu ruangan kosong, Bang. Buat jadi gudang. Atas apa bawah? Di bawah. Oh, di bawah. Di depan kamarnya panitia sama peserta perempuan. Jadi ini dapur, ini tangga, ini kamar perempuan untuk panitia dan peserta. Di sini nih ada satu kamar kecil itu Tengah-tengah berarti? iya, jadi ini kan tangga Antara kan. tangga dengan kamar yang ini tengah-tengah itu ruangannya. Nah di sini ini ada satu ruangan kecil, cuma cukup satu pintu, itu nggak boleh dibuka. Memang pesan dari penjaga villanya begitu? Emang itu nggak dibukain. Oh. Emang itu nggak dibukain. Nah, kan, waduh jadi merinding dah tuh. Jadi dia sempat ngobrol nih sama si anak kecil ini. Si temannya Si almarhum waktu itu ini. ya, almarhumnya. Dia sempat ngobrol sama si anak kecil. Lu ngapain sih ngikutin dia mulu gitu kan? Ya ngomongnya gitu secara nggak langsungnya. Terus si anak kecilnya cuman bilang, enggak ngapa-ngapain, cuman senang doang gitu. Cuman dia tuh mundar-mandir terus gitu, Bang. Mundar-mandir terus. Mundar-mandir dalam artian kalau ini orang lagi keluar diikutin. Kalau dia lagi istirahat di kamar, dia tuh keluar masuk kamar tuh. Nembus Bolak-balik ya. nembus si pintu. Keluar masuk. Larinya dari kamar yang perempuan lari ke Kamar yang nggak terkunci tadi itu. yang dikunci tadi. Selalu bolak-baliknya ke situ, dia bilang gitu. Kalau ditanya ada apaan sih, dia bilang gitu. Kayak ya kalau misalkan bahasa kita ya, lu bocah kecil ngapain sih mundar-mandir kayak nyari sesuatu lu. Tapi dia bilang nggak ngaku, dia bilang gitu. Lu ngapain mundar-mandir mulu ke kamar situ, dia bilang gitu. Tapi dia nggak ngaku mau ngapain gitu. Dia bilang cuman enggak ngapa-ngapain, cuma mau main, dia bilang gitu kan. Nah, kemudian ada juga selain yang itu, panitia perempuan juga pas lagi masak tuh kayak dengar suara-suara tuh di tangga gitu. Di tangga tuh kayak ada orang naik turun gitu. Cuman Tapi dengarnya pas malam. Itu pas dia lagi masak. Dia lagi masak malam. Itu siang juga. Pas lagi masak malam. Malam itu dia masak sekitar jam 8. Oh, masih sore lah itu. Masih sore jam 8. Dan itu dia ngomong pas lagi di meeting panitia aja gitu. Jadi supaya si peserta juga nggak takut kan. Nah, akhirnya karena emang dia udah ngomong kayak gitu, terus akhirnya kita ngerumbukin dulu nih bertiga nih. Saya sama teman saya sama almarhum gitu kan. Ini anaknya mau diapain, Pak? Saya bilang gitu kan. Coba deh kita pagerin dulu aja deh, dia bilang gitu. Yang mau magerin siapa tuh? Nanti kan sebenarnya ada dua yang alumni santri itu ada dua, Bang. Jadi kebetulan panitia kita itu ada angkatan 2008 dan dia juga alumni pesantren gitu kan. Nanti kita minta dia. Cuma kita harus meetingin dulu nih sama panitia yang lain, saya bilang gitu kan. Ya udah akhirnya kita panggil ketua panitianya, kita meetingin sebentar gitu kan. Supaya nggak ada gangguan-gangguan lain gitu, karena takutnya ada hal-hal yang nggak diinginkan lebih lanjut gitu kan. Akhirnya kita udah ngomong banyak. Terus kita minta ada tuh sama senior untuk magerin sekitaran villa. Dia magerin nggak tahu gimana caranya sambil bawa si garam. Sambil bawa garam gitu kan, kita temenin. Terus si yang almarhum Indigo ini ya itu tadi ngomong lagi. Karena dia juga udah malas kali ya ditanya-tanya mulu ya. Akhirnya dia nginformasiin, lu tahu nggak Pak di atas pohon ada apaan, dia bilang gitu. Pak ngomongin ntar aja, saya bilang gitu, di dalam aja dah. Gue itu lagi pas kondisi di luar. Pas lagi di luar tuh lagi magerin si villa. Lagi ituin garam tadi. Saya bilang udahlah kita ngobrol di dalam aja, gue mending apa dah, mendingan di dalam daripada di luar gitu kan, karena emang itu kondisinya kali pohon banyak banget gede gitu kan, dan itu kayak hutan dan semuanya itu gelap gulita, nggak ada apapun gitu. Berarti penerangan cuma di villa itu di villa itu doang gitu kan. Nah akhirnya pas di dalam lagi-lagi kita nggak tidur tapi ngobrolin yang begitu gitu kan. Saya tanya lagi, Bang, apaan Pak yang lu lihat? Itu di atas Pak, kalau lu lihat, dia bilang gitu. Pohon tadi tuh? Di pohon yang gede itu banyak Pak yang pada gelantungan, dia bilang. Itu banyak banget yang gelantungan, dia bilang gitu. Makanya nih
Bener sih kalau kita Dia gelantungan itu sambil ngamatin kalian. Sambil ngeliatin bang. Ngamatin sambil ngeliatin villa, arah villa tadi atau ke kalian ini? Ke kita nih, ke kita yang lagi magerin gitu kan. Lagi diliatin lah, lagi ngapain sih nih orang gitu. Iya, makanya gue juga gak berani kan, karena takut kalau misalkan, karena emang dia juga nggak pernah ngomong on the spot gitu kalau ada sesuatu pasti dia enggak gitu kan. Mungkin karena juga udah terlalu gimana ya, mungkin kalau dia langsung kayak spontanitas mau ganggu kalian juga, dia juga agak ini juga kali ya. Kalau udah banyak begitu kan susah juga. Makanya kita ya udahlah ngobrol di dalam aja dah Pak. Nah pas kebesokan paginya kebetulan kita kan pulang sore tuh bang, selesai acara di hari ketiga. Si teman peserta yang kerasukan ini ya alhamdulillahnya udah surut tuh intensitas dia kesurupannya gitu kan. Intensitas kesurupannya udah surut. Kita minta dia tetap wudu, kita minta dia tetap baca istighfar dalam hati dia. Terus lepas gitu. tadi dipagerin itu ya? Iya, gitu. Nah, jadi dia udah agak mendingan, walaupun tetap masih kerasukan juga, sekali 2 kali gitu sampai mau pulang gitu kan. Cuman langsung dihituin lagi gitu. Nah, selesai di acara, selesai acara nih, kita sampai di kampus lagi tuh kan malam tuh bang. Nah, akhirnya kita tuh bertiga nih dengan almarhum yang Indigo mutusin untuk nggak pulang dulu ke rumah. Stay di kampus dulu atau nginep di fakultas dulu? Oh, nginep di kampus. Kita nginep di fakultas. Ya karena takutnya ada yang ke bawah gitu kan bang. Kita putusin di situ dulu untuk ngadem lah istilahnya. Terus dia cerita. Kita ngobrol ngalor ngidul masalah berjalannya acara gitu kan. Akhirnya dia cerita rincian tadi yang dia lihat si Bahri. Berarti si imam tadi itu ya? Si imam tadi. Apa tuh yang wah itu yang genggam kakinya dia? Itu kalau misalkan ya alhamdulillah sih kita nggak bisa ngelihat ya bang ya. Kalau yang dia lihat ternyata tuh orang setengah bang. Hah? Segini? Iya. Kakinya nggak ada? Kakinya nggak ada. Jadi cuman, aduh merinding kita. Jadi yang dia lihat itu segini sambil nyengkrem kakinya dia. Dia nyengkrem tuh sambil tengkurap atau celentang meganginnya? Katanya tuh tengkurap bang. Tengkurap. Oh berarti pas diseret tuh dia begini ya? Iya. Nah, mukanya kelihatan nggak? Dilihat nggak mukanya? Mukanya nggak kelihatan. Jadi emang dia mukanya tuh ngadepnya ke tanah. Ke tanah. Gitu tapi kan. Laki-laki. Tapi laki-laki. Rambutnya panjang nggak? Enggak, rambutnya pendek dia. Rambutnya pendek. Cuman ya itu dia bilang cuman setengah. Dia berarti yang gitu. Salah mungkin keinjeknya itu ya berarti antara badannya dia atau tangannya dia ya. Pas dia lagi di situ ya. Pas lagi di tangga. Wah itu yang benar-benar untung juga kita nggak ngomong apa-apaan di situ ya, maksudnya ya memang pas kita pulang juga kita izin dulu kan sama yang jagain gitu kan. Kita bilang lah ke yang jagain, kita bilang Pak nih mohon maaf nih Pak, ini ternyata villanya kita pakai ada gangguan gitu kan. Iya deh nggak apa-apa dia bilang gitu. Tapi waktu selama gangguan di situ Latif pernah nggak cerita atau ke si penjaga villa itu ceritain gitu kondisinya di villa kayak gimana? Enggak, dia nggak cerita. Maksudnya minta bantuan gitu, minta tolong sama si penjaga itu. Dia nggak cerita. Dan kita emang maksudnya Latif datang nih ke si penjaga villanya, cerita ini kondisinya seperti ini nih Pak, bisa nggak bantuin misalkan gitu. Oh enggak, kita enggak juga. Jadi memang pas udah kita di situ si penjaganya udah ngelepas aja gitu. Ngelepas aja dari sana gitu. Tapi juga nggak ada yang usaha buat ke penjaga tempat villa itu enggak ya? Ada. Karena memang kan di situ kita udah hektik juga kan Bang. Jadi kita kayak udah yang nggak kepikiran kayak gitu kan. Ya udahlah kita, karena teman juga kita pikir udah ada bisa kan gitu kan. Nah pas kita mau pulang kita serahin itu kunci, kita bilang kayak gitu. Akhirnya kita bilang Pak ini mohon maaf gitu kan. Ini ternyata selama kita pakai ada gangguan, dia bilang gitu. Oh ya nggak apa-apa dek, itu mungkin karena yang itu aja, masalah dia punya, dia bilang gitu kan. Punya tempat situ ya. Dia punya tempat dan juga yang kerasukan mungkin juga punya juga, jadi bentrok, dia bilang dia gitu. Tahu ya berarti si penjaganya tahu berarti dong. Ya kan sebetulnya juga yang jaga situ pasti bisa ngeliat juga gitu. Itu makanya biasanya kan yang jaga villa itu kan udah tahu situasi kondisi villanya. Samping itu biasanya kan kuncen juga. Iya, biasanya sih kayak gitu, kan? Bang. Biasanya sih kayak gitu. Nah, itu akhirnya kita pulang, kita bincang di fakultas kayak gitu. Nah, kebetulan besok harinya di hari Senin gitu kan, pas kita udah masuk kuliah, kita tanyalah ke teman kita yang jadi imam.
gimana kaki ente bang? Alhamdulillah nih pas sampai rumah kaki aneh udah enteng lagi kata dia gitu. Terus lu mikir macam-macam nggak? Pikiran sih macam-macam, dia bilang gitu. Aneh nggak mau mikirin macam-macam dah bang, dia bilang gitu. Ada dengar tuh kaki dipegang gitu. Iya. Aduh. Nah itu di tahun 2011 tuh bang. Oke, sebentar. Nah kan tadi kan sempet tuh si almarhum itu ngomong waktu yang si perempuan ini kesurupan. Ente kalau misalkan ente misalnya sebenarnya nggak mau ngelihat, itu emang wujud sosoknya apa tuh yang berkelahi antara si penjaganya sama si ibaratnya apa ya, penghuni di situ tuh. Yang si penghuninya aja deh nih, sosoknya kenapa emang? Kayak gimana sih? Kalau menurut si almarhum cerita nggak dia? Jadi kalau yang menurut almarhum, jadi emang kan kalau yang jagain si perempuannya ini kan sosoknya kan laki-laki bang. Yang jagain si perempuan ini sosoknya laki-laki tuh dari orang tuanya. Nah, cuman kata dia bisa berubah jadi macan. Oke. Gitu. Jadi, nah kalau yang penghuni situnya dia nggak cerita. Penghuni situnya dia nggak cerita bentuknya apa yang masuk ke dalam itu perempuan nggak cerita. Cuman ya itu tadi. Makanya kemarin kenapa dia ngeraung-ngeraung ya karena sebetulnya si yang jagain si perempuan ini berubah wujud pas lagi di dalam. Berantemnya kan di dalamnya dia tuh gitu kan. Dia berubah wujud jadi si macan, dia bilang gitu. Sebenarnya nyuruh keluar si penghuni ini penghuni ya? situ supaya nggak masuk ke dalam tubuhnya dia gitu.